Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Riana dari Presensi 25. Di sini saya akan menjelaskan mengenai restorasi Meiji dan juga kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, sebelum menuju ke restorasi Meiji, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Jepang pada dulu sebelum modern, Jepang adalah negara feodal yang dipimpin oleh 3 kepemimpinan sekaligus. Yang pertama yaitu kaisar, yang kedua yaitu kesogunan, dan yang ketiga yaitu daimyo. Kaisar sendiri diibaratkan di Indonesia itu sebagai presiden, dan kesogunan adalah seperti jenderal, yaitu pimpinan atau pemimpin dari pangkalan militer, dan daimyo diibaratkan seperti gubernur, yaitu kepala-kepala distrik di Jepang, karena dulu itu Jepang itu dibagi menjadi beberapa wilayah yang disebut distrik-distrik di Jepang dan dipimpin oleh daimyo. Nah, di distrik-distrik tersebut itu ada pangkalan militernya tersendiri yang dipimpin oleh shogun. Singkat cerita, Jepang pada saat itu awalnya kan dipimpin oleh kekaisaran. Nah, pada abad ke-16 itu Jepang sudah mulai dipimpin oleh kesogunan Tokugawa. Nah, kesogunan Tokugawa ini menerapkan kebijakan sakoku atau kebijakan untuk menutup negara. Karena Shogun Tokugawa kan menerapkan kebijakan sakoku, yang berarti menutup negara atau mengisolasi negara Jepang. Nah, itu berarti masyarakat Jepang itu tidak boleh berhubungan, atau warga asing itu tidak boleh berkunjung atau menjalin hubungan dengan masyarakat Jepang. Begitupun sebaliknya, masyarakat Jepang pun tidak boleh menjalin hubungan dengan warga negara lain atau warga negara asing. Hukuman bagi pelanggar kebijakan ini adalah hukuman mati. Apa sih yang menyebabkan Shogun Tokugawa itu menerapkan kebijakan yang sangat-sangat merugikan negara Jepang tersendiri ini? Nah, jadi alasan dari penerapan sistem atau kebijakan Shokaku adalah terjadinya pemberontakan Shimabara. Pemberontakan ini dilakukan oleh petani Kristen atau Katolik itu yang menjadi satu atau berkolaborasi dengan kelompok samurai yang berada di Jepang, yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Shogun Tokugawa, karena mereka menganggap kebijakan dari Shogun Tokugawa itu merugikan rakyat Jepang, karena rakyat Jepang itu merasa mereka itu terbelakang dari negara-negara di sampingnya. Nah, untuk alasan yang kedua itu adalah Shogun Tokugawa ingin pemerintahan kesogunan itu tidak berhenti di dirinya, karena jika masyarakat Jepang atau rakyat Jepang itu melakukan revolusi dan mengganti pemerintahan, otomatis akan dikembalikan ke kaisar, tidak lagi diperintah oleh kesogunan. Singkat cerita, Jepang pada saat itu juga dipimpin oleh kaisar, kan seperti yang saya bilang di awal, Jepang itu yang dipimpin oleh 3 kepemimpinan sekaligus, yaitu kekaisaran, kesogunan, dan daimyo. Nah, pada saat itu kaisar yang memimpin Jepang adalah Kaisar Komei. Kaisar Komei ini meninggal Kaisar Komei ini memiliki anak bernama Kaisar Meiji. Nah, Kaisar Komei meninggal pada saat Kaisar Meiji itu berumur 14 tahun. Nah, jadi karena ayahnya sudah meninggal, terpaksa Kaisar Meiji itu naik tahta menjadi kaisar di Jepang. Pada saat sebelum saya menyebutkan dampaknya, pada saat itu kelompok petani Kristen yang melakukan pemberontakan di Shimabara dan juga kelompok samurai itu mendatangi istana kekaisaran di Jepang,
dan memaksa Kaisar Meiji untuk mengeluarkan dekret sebagai pertanda runtuhnya pemerintahan kesogunan dan awalnya atau mulainya pemerintahan yang dipimpin oleh Kaisar Meiji. Kaisar Meiji ini, dampak dari restorasi Meiji ini berlangsung di beberapa bidang. Contohnya di bidang militer itu banyaknya perkembangan dari angkatan darat, angkatan laut, dan juga di bidang industri. Kaisar Meiji ini menerapkan sistem-sistem yang diterapkan oleh bangsa barat di negara Jepang. Jadi negara Jepang memulai masa modernnya itu pada saat dipimpin Kaisar Meiji. Singkat cerita, Kaisar Meiji ini kan menganggap Jepang itu udah mulai terbelakang karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Shogun Tokugawa, yaitu kebijakan Shokaku tadi. Nah, jadi untuk membuat Jepang itu kembali mendunia atau dianggap dunia lagi, itu dengan cara mengikuti event-event besar. Nah, pada saat itu dunia sedang mengadakan event besar, yaitu Perang Dunia Pertama. Nah, Kaisar Meiji itu memutuskan Jepang untuk mengikuti Perang Dunia Pertama dengan beraliansi dengan sekutu, karena Jepang menganggap sekutu itu adalah aliansi yang sudah hampir menang. Jadi itu Jepang menganggap jika ia bergabung dengan sekutu, maka ia akan ketika sekutu menang, ia akan mendapatkan atau ikut merasakan buah dari Perang Dunia Pertama. Nah, tapi memang sekutu itu menang pada Perang Dunia Pertama, tapi pada saat kemenangan itu kan ditandai dengan perjanjian Versailles. Tapi di perjanjian Versailles itu Jepang merasa kurang diuntungkan, karena di perjanjian Versailles itu Jepang tidak terlalu banyak mendapat keuntungan dari kemenangan pihak sekutu. Nah, pada saat itu terus Jepang tidak lagi ikut atau berkolaborasi dengan pihak sekutu. Dan pada Perang Dunia Kedua, Jepang memutuskan bergabung dengan blok sentral, yaitu atau lawan dari sekutu, yaitu Jerman dan Italia. Nah, karena itu Kaisar Meiji itu ingin memperluas wilayahnya di bagian Pasifik dan Asia. Setelah itu Kaisar Meiji memutuskan ingin menguasai Hindia Belanda yang saat itu dikuasai oleh Belanda, dengan pertama kali mendarat itu di Tarakan. Selanjutnya Jepang mendarat di Palembang karena menganggap Palembang itu adalah pangkalan, kayak di Palembang itu terdapat banyak sekali minyak yang dibutuhkan Jepang pada saat itu. Pendudukan Jepang di Hindia Belanda membuat banyak sekali dampak-dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat Hindia Belanda. Contohnya saja yaitu di bidang politik. Pada masa pendudukan Jepang, banyak sekali organisasi-organisasi masyarakat mau di bidang politik, sosial, ataupun keagamaan itu dibubarkan, karena Jepang menganggap bahwa organisasi-organisasi tersebut itu dapat membuat atau dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah Jepang, kecuali satu organisasi yaitu MIAI, karena MIAI itu dianggap tidak terlalu membahayakan untuk masyarakat Jepang. Dan juga masyarakat Indonesia pada waktu itu kan percaya kepada tokoh-tokoh agama setempat. Jadi itu pemerintah Jepang itu memanfaatkan organisasi MIAI untuk merebut simpati rakyat, agar rakyat Indonesia itu bersimpati kepada Jepang dan mau membantu Jepang melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Tapi
Tidak berselang lama kemudian, organisasi NIAI tersebut juga ikut dibubarkan dan diganti dengan organisasi Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dampak lainnya yang disebabkan oleh Jepang di Indonesia adalah di bidang sosial. Di bidang sosial ini, Jepang menerapkan kebijakan Komusa atau seperti sistem kerja paksa untuk membangun infrastruktur di Indonesia untuk mempermudah perang Jepang melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Jepang juga membuat atau membangun organisasi-organisasi baru di masa pemerintahannya seperti PETA atau Putra, itu untuk membantu tentara Jepang melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Jepang juga membuat kebijakan Jugun Yanfu, yaitu kebijakan untuk merekrut perempuan-perempuan di Indonesia untuk dikirimkan di berbagai negara yang dikuasai oleh Jepang, yang di awalnya mereka itu dijanjikan profesi mulia seperti guru, dokter, dan perawat, akan tapi pada akhirnya mereka justru dijadikan sebagai wanita penghibur atau pemuas nafsu bagi tentara Jepang. Pada saat itu juga Jepang menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Indonesia karena masyarakat atau pemerintah Jepang itu tidak mau jika bahasa Jepang digunakan oleh budaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.